Terkait dengan kasus ijazah palsu Joko Widodo ini masih berlanjut. Dalam hal ini, Subdirektorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya mengambil alih 6 laporan polisi terkait dengan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Adapun laporan tersebut berasal dari 2 laporan di Polda Metro Jaya dan 4 dari Polres Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi Kota, dan juga Depok. Dan dalam beberapa waktu ini penyelidik sudah mendalami kasus ijazah hingga meminta klarifikasi pihak SMA Negeri 6 di Surakarta dan memintai keterangan pihak Universitas Gadjah Mada. Baik. Upaya yang dilakukan penyelidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Jadi proses ini masih berlangsung. Baik, itu update dari Polda Metro Jaya, pemirsa. Bang Azam, ini berarti Roy Suryo CS juga sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan, klarifikasi, atau sebagai saksi untuk diperiksa? Oke, saya jelaskan begini. Kalau tadi ada beberapa laporan dari Polres itu yang ditarik ke Polda, ingatlah ya, proses perkara ini adalah delik aduan absolut. Jadi korban langsung yang bisa. Jadi kalau bukan korban langsung itu nggak bisa. Itu dulu yang harus diketahui. Supaya tidak melenceng kemana-mana gitu ya. Nah seperti Pak Jokowi melaporkan itu silakan untuk pencemaran nama baik maupun fitnah, clear itu sudah. Silakan aja. Tapi harus dibuktikan dulu aslinya. Nah, sekarang menurut pertanyaan tadi yang disampaikan bahwa sebenarnya kan sederhana ini kasus. Kalau memang semua ditunjukkan selesai kan. Nah, tetapi kan karena ya situasionalnya karena begini, karena begitu, merasa saya menjadi dianiaya yang seaniaya-aniaya karena begitu. Itu kan harusnya dibuktikan semua ya secara fakta dan jelas. Namun proses itu tidak cukup dengan pemberitahuan dari Mabes tentang tadi. Harus ada putusan dari pengadilan negeri. Sampai ke PT, sampai ke MA, sampai inkrah. Tapi Roy Suryo CS juga sudah datang ke Polda Metro Jaya, Bang Azam? Itu diperiksa dalam bentuk klarifikasi dan undangan. Konteksnya, klarifikasi dalam hukum tidak diatur. Tidak ada hukum itu mengatur klarifikasi. Tapi kita hormati semuanya. Tetap datang untuk memberikan klarifikasi. Menjelaskan. Apa yang dijelaskan pada saat itu, Bang Azam? Ya, tentang pertanyaan-pertanyaan. Tetapi kalau masuk pada pertanyaan yang sekiranya tidak pantas untuk dijawab, ya tentu ditolak sama klien kita. Pertanyaannya seputar? Ya, misalnya ada pasal ini mengaitkan dengan ini, ya enggak dong, enggak ada urusan dengan itu. Enggak. Ini kan ilmiah. Ilmiah itu kan secara universitas keilmuan itu kan memang ada. Kan begitu. Baik, Bang Azam. Jadi poinnya sebenarnya klarifikasi ini dan undangan ini tidak dihadiri juga tidak apa-apa karena tidak diatur ya. Tapi menghormati panggilan Polda kita datang. Menghormati panggilan Polda sudah datang. Mas Andi ini sudah datang. Tapi tim hukum Jokowi juga terus menegaskan ya supaya laporan dari pencemaran nama baik Joko Widodo ini berlanjut begitu. Ini ujungnya yang ingin dicapai apa, Mas? Karena kemudian apa sudah betul-betul terganggu Pak Jokowi. Segera saja sehingga kemudian ditemukan tersangkanya siapa? Ya, sebetulnya begini Mbak Ken. Tadi ya, kalau tim dari kuasa hukum Pak Jokowi itu ya mendesak Polda Metro Jaya untuk mempercepat, karena ini udah kemana-mana bola liarnya, bukan dalam porsinya mereka itu. Ya. Ini kan kita lihat ahli, saya tanda kutip aja dibilang ahlinya, digital forensik, tapi belusukan ke tempat-tempatnya KKN-nya Pak Jokowi dan membuat pula ya framing melalui ya medsosnya mereka. Apa yang kemalu di mereka, membuka porok mereka sendiri, ya kan? Ya sudah dibantai itu semua, termasuk surat kedaulatan rakyat, surat kabar kedaulatan rakyat. Kan gini Mbak, saya ini menjawab ya, apa yang tunggu Pak, ini penting saya berikan dengan
dengan penasihat Kapolri yang Pak Arianto sampai dia begitu geram. Baik. Karena apa yang ada disampaikan, Mas statement Andi? yang mengatakan di surat kabar itu puasa dan puasa. Akhirnya apa yang terjadi? Rismon ke sana dia lihat puasa. Ya kan? Ini kan membantah membantah apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa, quote unquote lagi dokternya itu. Rismon sampai datang tuh Bang Azam ke Pak Kasmujo ke tempat Ada KKN. konteks yang diberitakan, Anda bisa ulang itu dari Mabes bahwa KKN tahun 83. Oke. Tapi kata Pak Jokowi mengatakan saya KKN awal tahun 85. Konteks yang mana yang benar ini? Gitu loh ya. Kami saling menghargai. Jadi mencari kebenaran ya, bukan membunuh karakter Pak Jokowi sama ya. Sekali. Dan bahasa mengkriminalisasi itu sama sekali nggak ada. Lu kita ini mencari kepastian dan keadilan, gitu loh ya. Karena saya berharap bahwa ini semua clear. Clear itu dalam arti ya itu tadi kepastian dan keadilan. Tapi pentingnya gitu apa Bang kemudian sampai datang ke tempat KKN? Kan yang dipersoalkan ijazahnya. Begini, proses sebelum muncul ijazah ada namanya KKN, ada namanya skripsi. Masa orang terpotong buntutnya, nggak ada KKN, nggak ada skripsi, muncul ijazah. Masa membuktikan syarat kelulusan dari UGM begitu. Persoalan syarat itu penting. Sampai pada Kasmujo. Gimana Mas Andi? Saya lanjutkan, Pak Kasmujo sendiri sudah tegas mengatakan bahwa saya bukan. Dan zaman itu dia mengatakan asdok, asisten dosen. Baik, Mas Andi. Kalau pengacara seperti Pak Azam, wah itu lah kita ya. Tapi kan yang satunya ini kan malah membuka kedoknya juga dia bicara. Itu kalau saya lihat ya. Masalah kriminalisasi loh. Berkali-kali loh. Bisa dicek lah. Dia kriminalisasi kita. Sampai mengadu ke Komnas HAM loh. Itu mesti ada catatan penting itu juga. Ya kan. Ya lucu lah ya. Kalau kita udah hanya tunjukkan aja ijazah, udah selesai. Tidak semudah itu. Karena sudah ada pernyataan dari Roy Suryo CS itu. Baik. Kan, itu coba tinggal dibuka aja. Baik. Kita nanti akan merecall ya, membuka apa saja kemudian yang sudah terjadi. Tapi Pak Susno, lumrah, wajar ketika tim hukum mendesak pihak kepolisian untuk segera menuntaskan laporan yang sedang berlangsung sehingga tidak mangkrak begitu, Pak Susno. Wajar. Saya kira bukan hanya tim hukum aja, rakyat Indonesia mendesak supaya ini cepat selesai karena waktunya udah cukup lama ya. Udah mau masuk tahun ini. Kita masih banyak persoalan, masalah kesejahteraan rakyat, masalah pendidikan, masalah pangan. Jangan waktu dihabiskan ini. Ini bagus, tetapi persoalannya saya memahami penyidik akan sangat sulit untuk membuka ini. Kenapa? Dikatakan mencemarkan nama baik, ya pasti Pak Jokowi melapor saya dicemarkan nama baik. Mengapa nama baikmu cemar? Karena saya ijazah saya asli, dikatakan palsu, kan gitu kan? Nah sekarang yang menjadi persoalan ini hasil penyelidikan Polda Mabes Polri tidak mengatakan ini asli atau tidak, tapi identik. Nah persoalan ini. Kalau ini yang mengundang kemudian makna lain dari pihak yang ini berseberangan bagus sekali. Nanti Polda Metro nantinya hasil dari laboratnya nanti jangan lagi identik. Bahwa ditegaskan asli atau tidak begitu. Ijazah teman-temannya Jokowi ini diminta keterangan dari UGM asli. Nah, bandingkan ijazah Pak Jokowi sama ijazah yang sudah dinyatakan asli ini. Tapi masih butuh proses, Pak. Jangan sampai nanti yang mengatakan ini asli adalah polisi, ini tidak kan? Yang mengeluarkan mengatakan ini asli, baru ini yang diuji kan? Ada pembandingnya. Nah, maka menurut UGM yang ini asli. Menurut UGM setelah dibandingkan dengan ijazah ini, yang ini palsu. Puas semua orang. Jadi tidak lagi dengan kata identik itu, tapi kalau identik, kalau yang ini yang dikatakan identik ini KW2 juga, ini berarti KW2 juga kan? Kalau ini KW1, ini KW1. Hanya persoalan bahasa, tapi membawa. Gimana Mas Andi? Aku ada ini, beliau expertnya ya, tapi ada tadi yang menggelitik saya dari pernyataan dari Bang Azam itu, bahwa yang melaporkan yang ini ya. Tapi kan ada beberapa, ada 4 laporan. Itu ya, laporan itu. Nah pertanyaan saya, apakah kalau misalnya begini Pak, di laporan itu ada, yang dilaporkan adalah masalah provokasi. Ya. Apakah itu bisa Pak Susno, itu dilaporkan dalam jadi 1 orang 2 LP misalnya?
Apakah dimungkinkan tuh? Oke, Jadi baik. Jadi kemudian itu masalah provokasi beda lagi ya. Tapi kita Ya. fokus dulu ke pencemaran nama baiknya, Mas Andi ya. Ya enggak, karena ini kaitan dari Pak Azam Oke, tadi. oke, gitu loh, oke. Karena yang kemudian menjelaskan saling itu. berkaitan, tindakan-tindakannya Berkaitan. dinilai kemudian Ya. bisa saja membuat gaduh, Ya. mendiskreditkan Pak Jokowi begitu, Bang Azam. Tapi lumrah Ya. kok kemudian tadi Bang Azam juga Jadi kalau menyampaikan. pasal 160 itu apa Oke. yang dihasut? Orang contoh begini, saya misalnya berdiri di podium, terus saya Pelapornya mengatakan, orang yang duduk di situ tuh Pelapornya pencuri, lain, bisa. hajar mari, nah, gitu ya. Oke. Dihajar, nah, itu saya memprovokasi. Oke, Tapi baik. apa yang diprovokasi? Oke. Apa yang dihasut? Enggak ada. Dan tapi kemudian sepakat juga dengan yang disampaikan Pak Susno, jangan lagi kemudian menggunakan bahasa identik, itu yang juga ingin dikejar begitu. Identik itu kan kata baris krim, Apa bukan jadinya? kata saya, kan begitu. Ya. Nah, kalau sampai Ya, artinya baris krim, diinginkan asli begitu. Identik ini masih ada iya. celah begitu, Oh, Bang Azam. jelas dong. Oke. Makanya saya katakan keaslian itu hanya murni ada putusan. Kalau sudah putusan majelis hakim 3, majelis hakim itu mengatakan ini asli, tidak cukup masih belum inkrah. Lah kalau kita ajukan banding, ya menunggu putusan banding. Kalau kita dari banding menunggu MA kasasi, kita nunggu kasasi. Karena Oke. itulah yang disebut proses hukum ini kan ada keterkaitan antara PN, PT dan MA. Dari MA pun masih ada yang namanya PK. Oke, aha. Masih Oke, ada oke, gitu loh ya. Oke, baik. Pak Nah. Susno, mungkin ini gimana nih bicara mengenai putusan pengadilan. Pengadilan gimana? Perdata, Jadi, pidana atau seperti apa, Pak Susno? yang dipersoalkan tentang keaslian ya. Oke. Jadi keaslian ini setelah Polda Metro menyimpulkan bahwa ini pembandingnya ini asli. Ya. Untuk mengatakan ini asli kan tentunya UGM yang karena ini kan setelah itu dibandingkan dengan ijazah yang menurut UGM ini asli, yang ini hasilnya apa? Asli apa tidak? Kalau tidak berarti yang ini palsu. Kalau yang ini asli berarti asli. Maka ini nanti naik ke pengadilan bersama-sama dengan perkaranya. Jadi dalam pengadilan itu tidak mengadili hanya ijazahnya aja. Oke. Tetapi dalam perkara, apakah perkara penggunaan ijazah palsu yang dilaporkan di Baris Krim, apakah perkaranya pencemaran nama baik yang di Polda Metro? Karena ijazah ini akan naik jadi barang bukti ya. Jadi barang bukti, jadi alat bukti. Baik di pencemaran nama baik maupun di Oke. penggunaan ijazah Pak palsu. Susno, dengan kemudian proses yang sudah berlangsung sampai saat ini ya, artinya masih bisa dilanjutkan, diteruskan adalah yang di Polda Metro Jaya, laporan dari Pak Jokowi mengenai Iya pencemaran bisa, nama baik. Oke. asal ditemukan minimal 2 alat bukti. Ditemukan minimal 2 alat bukti, maka dia dari penyelidikan naik menjadi penyidikan. Itu 184. Oke, Setelah oke. jadi penyidikan, baru 2 alat bukti nanti akan dilengkapi lagi nanti. Syukur kalau ketemu semua yang sesuai 184 KUHP itu bagus sekali. Tetapi tidak cukup hanya ketemu jumlahnya, Oke. tetapi kualitasnya. Jumlahnya ini satu sama lain saling bersesuaian. Ketemu saksinya ngatakan A, saksi ini B, saksi ini C, jumlahnya 3, Oke. tapi tidak sama, Ya. tapi bersesuaian.